Oke, sudah dimulai. Ya, silakan Pak Fadli untuk memulai kegiatan kita pagi ini. Oke, terima kasih Pak Son. Tes, suara saya masuk ya? Oh, Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Kita punya rencana untuk menyelesaikan satu course Cisco CyberOps ya. Jadi kita punya banyak lab. Kemarin kita sepakati untuk PPT, materi-materi semua ada di NetAcad. Bapak Ibu bisa coba pelajari lah. Kalau ada kendala boleh tanya gitu ya. Nah, yang jadi problem biasanya kalau training-training itu atau pelatihan-pelatihan itu lab itu jarang, kebanyakan teori. Nah, kita sekarang kan ngejar dapat tekniknya nih. Jadi kita coba untuk labnya yang kita bahas. Jadi kemarin kita udah bahas labnya itu ya kayak ini kan intro-intro, masih intro-intro ya. Kemarin kita sampai di Windows, karena Windows itu masih basic lah ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa apa namanya pelajari lah gitu ya, udah biasa pakai Windows, jadi nggak terlalu banyak. Kemarin yang penting itu kita pakai sistem internal untuk melihat bagaimana proses, thread, dan lain-lain kemarin ya, pakai aplikasi sistem internal itu. Nah, mulai dari sini kita akan bahas ini satu-satu terus. Ya, kita lihat nanti pokoknya dari sini sampai selesai ke bawah ini. Nah, kita tamatkan course-nya gitu. Ngejar dapat skill gitu ya. Nah, jadi kita akan mulai dari 426 ini, karena ini Windows gitu ya. Jadi kita mulai dari sini. Yang Linux kemungkinan masih sedikit Bapak Ibu yang selalu menggunakan. Kalau saya selalu pakai gitu ya. Jadi apa namanya, berkenalan dengan Linux, gimana cara pakai Linux. Kenapa? Nanti CyberOps ini kita banyak itu pakai Linux gitu ya. Tools-toolsnya kebanyakan di Linux, dan biasanya yang kita pantau itu memang Linux, server rata-rata pakai Linux. Jadi kita akan mulai dari sini. Jadi di minggu lalu saya sudah sampaikan untuk Bapak Ibu mempersiapkan apa namanya, labnya itu bisa di-download langsung dari NetAcad ya. Linknya sudah di-share waktu itu sama Pak Son. Dia ada dua sebetulnya ya, CyberOps Workstation sama Security Onion. Tapi lab awal itu kita masih pakai yang ini dulu, CyberOps Workstation dulu. Security Onion itu nanti kalau kita sudah mulai analisis gitu. Ini apa, malware-nya seperti apakah ini malware segala macam, itu baru pakai apa namanya, Security Onion. Jadi kita masih di sini dulu. Setidaknya Bapak Ibu ready satu virtual machine ini. Jadi nanti kita akan pakai dua itu sebetulnya, CyberOps Workstation dengan Security Onion. Jadi pedoman kita yang akan kita lakukan dari sekarang sampai ke depannya sampai tamat itu adalah lab ini. Dari 426 sampai lab 28 ini udah terakhir. Ya, jadi kita mulai dari sini, ini kita buka. Kalau Bapak Ibu belum punya, nanti bisa download lagi gitu ya. Nanti di-share. Kalau nggak salah udah di-share juga sama Pak Son. Jadi kita akan mulai lab pertama yang Linux ya. Sebetulnya ini berkenalan dengan Linux. 426, 427 ini berkenalan dengan Linux. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah mahir, ya nggak apa-apa lah, kita ulang lagi gitu ya. Oke. Jadi kita menggunakan ini paduan labnya, kemudian ini adalah bahannya atau ini labnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah import nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita start. Kalau belum import atau bahkan belum download, ya terpaksa download dulu ya. Kedepannya kita akan pakai ini terus gitu ya, karena lab yang disediakan Cisco seperti itu. Ada dua mesin lab gitu ya. Nah, ini dia, kita starting dulu ya. Jadi satu ini adalah alat dan bahannya, yang ini adalah pedomannya. Saya besarkan sedikit. Nah ya, kalau di Bapak Ibu mungkin nggak ada merah-merahnya, karena yang merah-merah itu versi instruktur. Sebetulnya sama semua, cuman yang versi instruktur tuh ada jawabannya. Ya, itu aja bedanya. Dan saya nggak boleh nge-share yang ada jawaban ini ke Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang akan kita pelajari ya? Jadi kita mencoba untuk berkenalan dengan Linux.
Itu yang kita pelajari, ada 3 hal di sini. Part pertama kita belajar bagaimana mengedit file secara grafikal, ya, ngedit text file. Kemudian bagaimana ngedit text file secara command line. Kemudian mengenal konfigurasi Linux, gitu ya. File-file config. Apa yang dibutuhkan? Nah, ini tadi, ya. CyberOps, Workstation, Virtual Machine. Ini dia. Ini barang, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ready ini ada begitu kita start keluar ini analis, kemudian kita masukkan passwordnya CyberOps kecil semua, CyberOps, ya. Nah seterusnya akan begitu ya, akan pakai user analis, passwordnya CyberOps. Nah ini tampilannya. Ya, saya coba bagi 2 bisa nggak ya? Ini ke sini, oh kecil ya. Oh, apa-apa, saya ini aja. Saya bolak-balik aja. Oh, nggak kelihatan. Oke, ya. Nah, ini adalah CyberOps Workstation-nya atau virtual machine yang jadi bahan praktek kita. Ini adalah petunjuknya. Kita masuk ke part 1. Bagaimana kita bekerja dengan editor secara grafikal, tapi pakai GUI, ya, mengedit file dengan GUI, mengenal itulah. Jadi, nah di sini sudah ada dibilangnya ya. Login ke CyberOps kita sudah lakukan, usernya analis, passwordnya CyberOps ya sudah. Jadi pasti sudah ada. Nah, Linux itu Bapak Ibu memiliki apa ya, dasar yang sangat kuat untuk editor file. Jadi karena di open source, ya, di open source konfigurasi itu bisa kita ubah-ubah gitulah ya, sangat fleksibel dia. Makanya yang diajarkan adalah bagaimana bekerja dengan text editor dulu. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau ada config, kita ngedit file text. Ngerubah konfigurasi apa? Editnya file text. Kalau di Linux kayak gitu ya. Kalau di Windows kan mainnya klik-klik-klik, terus registry atau group policy ada GUI-nya, tinggal klik enable, disable dan sebagainya. Tapi kalau di Linux semuanya text. Makanya kita akan bekerja dengan text editor dulu. Itu dulu yang diajarin. Nah, di CyberOps Workstation itu ada namanya CT ya. Saya nggak tahu bacanya gimana, pokoknya inilah ya. Ini adalah editor teks ya, editor teks. Jadi CyberOps Workstation ini memang lab yang dibuat oleh Cisco langsung, dan dia punya basis Linux-nya Arch kalau nggak salah saya, Arch Linux ya. Jadi grafikal yang dia pakai adalah XFCE ini namanya ya. Ini XFCE grafikalnya. Ya, jadi editor yang ada yang disediakan di situ namanya ini ya. CT gitu ya. Nah, gimana bukanya? Di sini ada application ya. Kemudian di sini ada CyberOps. Kemudian di sini ada CT itu ya. Kalau mau buka tinggal diklik. Nah, ini gampangnya Bapak Ibu. Ya, ini kayak Notepad gitu, atau kayak WordPad, atau kayak kita bekerja di Windows, mungkin Notepad plus-plusnya lah gitu ya. Agak advance lah. Kalau Notepad kan kotak doang gitu. Nah, jadi ini ada editor ya. Jadi ini banyak fungsi-fungsi yang ada di sini, ada tools-toolsnya ya. Mau searching, mau replace dan segala macam ya. Ini intinya editor secara grafikal. Ya. Jadi kalau kita mau ngetik ya, tinggal buka CT ini ya, ketik apapun yang mau kita ketik. Saya belajar CyberOps misalnya, ya, biasa lah. Ya. Kemudian kalau kita mau save nanti tinggal file save biasa. Ya. Makanya ini labnya ringan nih ya.
belajarnya. Kita ikuti aja ya. Jadi ini sudah. Kemudian yang ketiga, ya, keluar ini dia. Nah, coba katanya ketik atau copy ini. Ya udah, biar gampang kita copy. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Oh, bisa. Ya, copy. Oke. Oh, ada nih. Ternyata sampai bawah. Oh, bisa di copy ya? Kalau nggak bisa copy, mungkin saya aja yang bisa karena saya barusan masang ini nih tadi. Dicoba aja, Pak. Kalau bisa, berarti memang bisa. Kalau enggak, berarti harus ada ini installin. Saya tadi sempat nginstalin additional tools. Oh, Pak Son bisa copy paste nggak? Enggak. Oh, berarti harus ngetik. Jadi ada VirtualBox itu ada namanya addition tools nih, guest addition ini. Jadi saya pakai ini tadi, saya installin dulu. Karena biasanya kalau main di virtual machine saya selalu pakai ini. Di mana tadi? Di application CyberOps SCT. Ada yang untuk additional tadi? Additional itu dari VirtualBox-nya, dari menu ini, Pak. Devices. Oke. Nah, di sini ada insert guest addition CD image. Nanti ada aplikasi di situ kita install. Dia masukin CD lah kayak gitu. Dari CD itu nanti kita install. Ada kalau di penjelasan yang YouTube hacking saya ada tuh, Pak. Ada di situ gimana caranya supaya kita bisa kerjanya copy paste gitu supaya nggak sulit kan. Biasanya kalau kayak gini ya ngetik lah. Tapi apa-apa, apapun yang Bapak ketik, Bapak Ibu ketik boleh apapun gitu. Saya contohkan. Oh, contoh aja. Kemudian dia ngajarin gimana caranya save. Saya rasa ini kita bisa cepet lah ya, save gitu ya. Sederhana. Kemudian masih biasa aja. Terus kasih nama yang mau di save-nya apa. Namanya di sini space.txt misalnya, save. Nah, itu cara menggunakan editor. Jadi ini untuk save katanya kasih nama, kemudian kalau mau keluar ya tinggal close gitu ya. Nah, kalau mau buka bisa buka SCT lagi. Ini sebetulnya tersimpan di folder analis itu. Apa, Pak? Pas nyimpannya. Oh, bebas sih di mana aja. Kalau di sini tidak ada ditentukan. Nah, ini kalau mau buka tinggal buka katanya gitu. Jadi ngajarin kita kayak ngajarin pakai notepad ini gitu ya. Oke, kemudian ya kalau mau save, kalau mau buka kita bisa tadi file open gitu ya. Kemudian kalau nggak ketemu di sini bisa ganti all files, semua file kelihatan. Tuh. Nah, itu kalau editor pakai GUI. Ini gimana nyamannya Bapak Ibu aja ya. Ini untuk open, selesai, close. Sekarang kita step kedua. Gimana caranya bekerja dengan terminal, tapi masih pakai GUI. Jadi kita buka dulu terminalnya. Di sini ada application terminal. Ya. Di sini tinggal ketik SCT itu. Dia punya apanya? Perintahnya. Jadi SCT nama file yang mau dibuka. Misalnya tadi space.txt. Di terminal emulator. Ya, terminal emulator. Di application, terminal emulator, kemudian di sini ada SCT space.txt, nama yang tadi file yang kita simpan. Nah, nanti kalau kita enter-nya dia akan ngebuka yang tadi. Tapi masih pakai GUI. Jadi editornya masih editor GUI. Kita masih part 1. Cuman caranya bukanya bisa pakai klik atau bukanya bisa pakai terminal. Itu aja. Intinya sederhana poinnya. Nah, ini ya. Jadi kita di part 1 tadi mengenal editor grafik. Ya, Bapak Ibu, intinya kayak kita belajar memakai notepad. Nah, pilihan untuk membukanya bisa pakai GUI, bisa pakai terminal.
Kalau kita mau buka yang space tadi, filenya, kita tinggal cite space.txt gitu kan. Tapi kalau kita mau buka aja, tapi nggak buka file, ya cite-nya aja. Ini aja. Nah, jadi dia buka file kosong. Larinya ke GUI ya. GUI. Karena cite memang tools untuk editor GUI. Nah, itu dia. Sekarang kita part 2. Ya, bagaimana mengedit tanpa GUI gitu ya. Nah, ini pakai command line. Kalau bisa sih Bapak Ibu membiasakan yang ini gitu, karena biasanya terkadang kalau kita punya server atau kita nge-remote sesuatu itu nggak ada GUI-nya kadang. Jadi kita memang perlu tahu bagaimana cara menggunakan di terminal. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang pernah ngajar Linux juga sudah paham ini. Editor yang paling banyak dipakai yaitu Nano, ya. Nih, namanya Nano. Jadi, tadi kita sudah punya file namanya space.txt tadi yang kita ketik tadi. Dan kalau mau edit pakai GUI kan cite spasi space.txt. Nah, kalau pakai terminal ya Nano, ganti aja cite-nya dengan Nano space.txt. Maka dia akan membuka file yang kita ketik tadi, tapi secara terminal. Gitu. Ya. Ini kalau mau dibesarin bisa. Nah, ya. Jadi ini kita menggunakan editor versi terminal, nggak ada GUI-nya. Gitu. Nah, gimana operasinya? Contoh, saya nambahin di sini tulisan ini tambahan. Nah, sebetulnya di sini udah ada keterangan, Bapak Ibu. Help, terus write, terus ini untuk searching, ya, untuk cut, ada semua. Nah, dasarnya kan biasanya kan buka tadi seperti ini. Kalau kita mau simpan itu di sini write, ya. Berarti Ctrl O. Lihat aja tulisan di sini. Ini O kan? Nah, berarti kalau kita mau simpan Ctrl O. Bentar. Nah, gitu. Ini saya edit lagi. Nah, kemudian saya simpan lagi, Ctrl O, Enter. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita udah edit nih, terus kita belum simpan, ya, dia ketika kita mau keluar itu kita pakai Ctrl X, ya. Kita Ctrl X, dia nanya, ada yang berubah nih, mau disimpan apa enggak? Nah, gitu. Kita tinggal yes, terus enter. Jadi ada dua cara ketika kita udah buka, terus kita edit, ya. Bapak Ibu bisa simpan dulu, Ctrl O Enter, lalu Ctrl X, kita keluar, atau kita edit, kita Ctrl X, dia nanya mau simpan atau enggak simpan. Jadi boleh simpan dulu baru keluar, atau tekan keluar baru simpan. Nah, gitu. Nah, ini banyak sebetulnya, ada fitur-fiturnya lebih banyak sih sebetulnya. Ya, tapi itu advance. Kalau dasarnya cuma ngedit, simpan, keluar kan gitu aja. Sebetulnya banyak. Kita bisa menggunakan kayak gini misalnya. Where is ini searching kan ya. Nah, di sini hurufnya W. Contohnya, saya mau cari hugely. Ya. Berarti saya tinggal Ctrl W, dia bilang mau cari kata-kata apa? Hugely gitu ya. Nanti dia akan nyari dan ketemu di sana, dia berhenti di sana. Tuh. Langsung berhenti di sini. Kalau di notepad Ctrl F-nya lah gitu ya. Nah, kalau di sini Ctrl V. Ada juga replace nih ya, simbolnya backslash. Contoh, saya mau ganti big ini jadi besar gitu ya. Jadi saya tinggal Ctrl backspace, nah, dia keluar di sini. Apa yang mau dicari? Cari dulu kan. Kalau mau replace kan find and replace kan. Kita cari big, ya. Terus big itu mau diganti sama apa? Besar. Terus saya enter, nah, dia akan nanya, ini ketemu big nih, ini mau di replace nggak? Kalau iya tinggal Y. Terus ketemu lagi, oh ada big lagi nih, yang ini mau di replace nggak? Kalau iya yes. Kalau capek kita mau semua big itu diganti jadi besar,
kita tinggal pencet A. Jadi semua big, ini ada big, ini ada big, nanti semuanya akan di-replace menjadi besar. A. Nah, ya. Itu operasi-operasi dasar. Kita simpan, kemudian kita keluar. Nah, itu part 2. Makanya tadi saya bilang ini labnya ringan yang ini, apa namanya, masih berkenalan dengan Linux. Part 1 kita belajar, saya overview ya. Part 1 kita belajar bagaimana mengenal editor pakai grafik ya. Namanya SCT. Kemudian part 2 kita belajar menggunakan editor pakai command line. Kita gunakan Nano. Sebetulnya editor lain kan banyak ya. Selain Nano ada VI, cuman agak berat ya. Bukan berat, agak repot gitu ya. Harus escape, save titik 2 ada segala macam gitu. Terus ada yang lain misalnya MC Edit kalau pernah kenal ya. Terus Vim ya. Emacs banyak sih sebetulnya. Cuman Nano ini yang paling sederhana. Sebelum ada Nano ada Pico sebetulnya. Ada Pico, ada Nano. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke part ketiga. Ini yang tadi saya bilang. Linux dia adalah open source ya. Open source OS gitu. Jadi operating sistemnya itu bisa di rombak-rombak sesuai dengan kebutuhan kita gitu atau keinginan kita. Ya, jadi semua konfigurasi itu based on text files dan biasanya dia akan naruh di etc. Nih, ya. Jadi sistem wide service itu adanya di etc. Pokoknya konfigurasi semuanya di etc. Ya. Nah, kita bisa lihat dulu ya untuk melihat seluruh file. Ya, kita kebetulan lagi ada di home directory-nya. Kita bisa lihat seluruh file ya. Ini ls ya. Ini tadi yang kita buat atau pakai parameter min l juga supaya ada detailnya ls min l. Saya rasa Bapak Ibu sering melakukan ini ya. Jadi kayak gini ya, ada desktop, download, lab support files, second drive, kemudian ada space.txt. Ada lagi opsi min a. Min a itu untuk yang hidden. Nah, di Linux hidden files itu di depannya ada dot. Ya, jadi kalau kita lihat ini kayak gini, ada yang tersembunyi nih. Tapi kalau mau buka semua, itu tambahin lagi min L, min A boleh gini, atau min LA boleh, atau min AL boleh. Pokoknya 2 opsi itu. Ya. Jadi dia akan menampilkan semua termasuk yang hidden secara detail. Jadi L itu kan detailnya. A itu all, artinya semuanya. Ya. Nah, ternyata banyak file di dalam ini. Ya. Nah, ini hidden nih. Yang ada titik di depannya ini hidden semua, hidden. Ya, tadi nggak keluar kan ini, nah hidden. Ya. Nah, ini file-file yang ada di Linux. Kalau mau lihat, ya gunakan ls min al untuk melihat semuanya atau ls min la. Ya. Terus untuk kita membaca file, ya kita bisa menggunakan cat, more itu bisa, atau less juga bisa, banyak sih ya. Nah, basicnya itu cat. Ya, kita bisa gunakan cat untuk melihat isinya. Contoh, ada yang tersembunyi file namanya basrc. Ya, basrc. Kita bisa lihat dengan cat titik basrc karena nama filenya ada titik ya. Jadi kita bisa cat basrc. Nah, dia akan ngeluarin isi dari file ini. Ya, basically itu. Tapi untuk melihat yang lain ada toolsnya nggak ada, bisa gunakan more juga bisa, sama less juga bisa sih harusnya. Nah, cuman dia dari bawah nih, more dari atas, less dari bawah. Atau kita bisa gunakan apa lagi ya? Ya itu sih yang umum ya, cat more. Kalau more dia biasanya kalau panjang filenya dia nahan. Kalau cat dia langsung ke bawah. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kita bisa lihat isinya. Ya. Ini ya, isi file dari basrc. Nah, balik ke yang tadi. Karena kita bekerja dengan text file, konfigurasi Linux itu ada di etc.
Ya. Kita bisa lihat apa sih konfigurasi OS ini semuanya. Kita bisa ls ke situ. Nah, ini ya, ls etc. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan ini file config semua nih. Ya. Nah, ya. File konfigurasi semua. Ya kan .conf, .apa, .case, .conf, rata-rata .conf ya. Ya, jadi ini konfigurasi di sistem operasi Linux. Ya. Nah, ini rata-rata adalah text file. Ya. Makanya kita belajar text file nih. Nah, kita bisa lihat contoh ya. Ini ada di etc base.rc ya. Ini ada file, ini sampel aja sih. Kalau mau lihat, nah ini isinya. Pakai cat. Atau yang lain deh. Nggak usah yang panjang-panjang, ini panjang ya. Ya, ini filenya panjang. Kita cari file yang pendek sebentar. Apa yang kira-kira pendek ya? Ada OS release enggak? Enggak ya. Cat OS release. Enggak ada LSB release. Sorry. Cat etc OS release. Ada. Ini contoh ya. Nah, ini tadi saya bilang ya. Jadi Cyber Workstation ini dibuat berbasis Arch Linux. Ya. Atau mau yang tadi juga boleh tapi panjang ya. Ini. Cat etc bash.bashrc. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bisa lihat ya. Kalau kita pakai cat dia langsung ke bawah. Tapi kalau kita pakai more, ini makanya kadang-kadang orang banyak pakai more. Kalau kita pakai more, dia nahan dulu. Nah, nahan dulu. Ini baru 83% dari isi katanya. Kalau mau lihat yang bawahnya lagi, spasi. Nah, gitu. Itu aja bedanya. Kalau cat dia langsung larikan ke bawah. Jadi kita belum sempat baca atasnya udah ke bawah dia. Nah, itu aja bedanya. Kita bisa gabungkan juga sih. Cat apa tadi etc base.bashrc nama filenya. Kita tambahkan lagi dengan more itu juga bisa. Lihat terus tahan itu juga bisa. Tapi percuma kan dua perintah. Bagus more aja langsung. Jadi kita bisa baca dari atas, nah selesai baru spasi. Ya. Jadi ini untuk melihat. Nah, sekarang kita coba mengedit. Ya. Edit configuration file. Jadi konfigurasi file konfigurasi tadi itu bisa diedit. Terserah nanti mau pakai yang berbasis GUI bisa atau yang berbasis terminal juga bisa. Ya. Contoh di sini kita akan mengedit file bashrc tadi. Ya, jadi kita buka site tadi kalau mau pakai GUI ya. Oke, kemudian kita akan ngedit nih, contohnya di sini ada 32, ganti ke 31. Ini warna ya, ini warna nih. Jadi bisa kayak gini, Bapak Ibu. Kan ada dua cara ya tadi ya, bisa menggunakan application CyberOps CT, kemudian kita open, gini juga bisa. Cuman ininya ganti jadi all files. Nah, kalau nggak kelihatan dia, ya. Terus cari filenya tadi, bash tadi. Nah ini bashrc ya, open. Nah ini dia. Ya. Atau kalau mau pakai GUI juga bisa cite nama filenya .bashrc itu juga bisa, sama aja kan. Ya, mana yang enak aja? Ya, yang pertama tadi ada dua cara. Mana yang ini? Mana yang nyamannya gitu. Nah, terus di lab ini dibilang coba rubah katanya 32 menjadi 31. Ini ada tanda 32. Ya. Kita ganti jadi 31. Ini sebetulnya warna sih ya, pewarna. Ya. 31, 32 ganti ke 31, lalu save katanya. File save. Ya. Nah, kemudian close. Oke, kemudian
lihat perubahannya ya. Kita buka terminal lagi. Tik. Nah, lihat. Bapak Ibu yang tadinya berwarna hijau ini jadi warna merah. Itu aja sih. Ini contoh, memberikan contoh bahwa Linux itu bisa dikonfig dan konfigurasinya pakai text editor gitu ya. Nah, kita coba merubah warna hijau tadi jadi merah. Ya, saya ulang ya, Bapak Ibu. Jadi kita ada bisa pakai ini application CyberOps CT, lalu kita open, ini bisa. Lalu ininya harus all files. Cari nama filenya bsrc. Ini ya. Nah, 31 itu warna merah. Kalau saya mau balikin jadi warna hijau, saya ganti jadi 32 lagi. File, save. Ya. Lalu saya buka terminal jadi hijau harusnya. Nah, atau bisa gunakan CT bsrc, ini lebih cepat. Keluar editornya. Lalu kita ganti 32 jadi 31, lalu save. Ya. Ini nanti dia akan berubah jadi merah, tapi harus keluar dulu. Keluar dulu, buka terminal baru, berubah jadi merah. Ya, itu yang ingin disampaikan di contoh mengedit config ini. Ya, kita dikasih tahu bahwa kita bisa ngedit konfigurasi yang ada di Linux. Nah ini. Nah itu tadi yang diedit adalah file config biasa aja gitu ya, bukan services. Nah kalau services ini contohnya, kita lanjut ya ke step 3. Jadi kita bisa ngedit misalnya dia Linux-nya jadi server web. Ya, pakainya Nginx. Ya. Nginx ini kan Nginx. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada konfigurasi Nginx-nya. Ya. Kita bisa gunakan sudo nano, ini bisa ya. etc Nginx custom server. Ini. Lalu kita nanti akan kalau kita pakai sudo, bagi Bapak Ibu yang belum kenal sudo adalah super user do gitulah ya. Kita user biasa melakukan eksekusi perintah seolah-olah super user gitu ya. Sebagai super user. Kalau di Windows run as administrator. Nah, sama kayak gitu ya. Jadi sudo nano kemudian filenya apa? Filenya ini ya. Nanti ketika kita enter dia akan minta password, passwordnya sama CyberOps ya. Nah ini keluar konfigurasinya. Ya, keluar konfigurasinya. Nah terus kita disuruh coba deh ubah portnya katanya. Ya, perhatikan di bagian bawah katanya ada di situ yang di highlight katanya port 81. Nah, di sini mana 81? Di bagian bawah nih, ya. Listen 81. Artinya web servernya akan menjalankan web di port 81. Terus kita disuruh coba rubah ke 8080. Artinya kita ganti portnya jadi 8080. Ya. Nah, kemudian kita simpan Ctrl O enter, keluar Ctrl X. Tuh. Lalu kita disuruh untuk ke dokumen ini. Oh, masih di dokumen yang tadi ya. Ini. Lalu ada di sini yang USR share Nginx HTML ganti ke USR share Nginx HTML text underscore edlab. Ini dia, kita cari. Nah ini ya. Baris 47 katanya. Iya betul. Nih baris 47 ya. Sini. USR share Nginx HTML ganti tempatnya jangan di sini katanya. USR share Nginx HTML lalu text ed lab. Nah, gitu. Ya. Baru kita simpan lagi dan kita keluar. Ya.
Boleh Ctrl O, Enter, Ctrl X, atau Ctrl X, Y, sama aja. Ini contoh, kalau tadi ngeditnya cuma ngedit environment aja, base RC tadi ya, merubah hijau ke merah. Kalau ini, kita mengubah service. Yang web itu tadinya diakses di port 81, sekarang jadi kita rubah jadi 8080 tadi kan. Kita restart. Yang kita restart service-nya ya. Sudo ini sini ada Nginx ya, min C. Oh ini jalankan ya, bukan restart. Jalankan ya, Nginx min C custom server.com. Sorry, saya typo. Custom. Nah, ya. Jadi dia akan menjalankan web server di port 8080. Kita bisa buka pakai browser. Ini ada browser. Kita buka browsernya, lalu ketikkan localhost atau 127. Boleh. Nah, ini localhost. Boleh, atau 127.0.1 sama aja. Portnya 8080. Nah, gitu. Ya, jadi webnya keluar. Selamat, Anda berhasil mengerjakan lab ini katanya, ya, text files lab. Berhasil konfigurasi, ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi di sini sudah berhasil ngedit konfigurasi web server ini. Lalu kita bisa mematikan prosesnya, ya. Udah nggak dipakai lagi webnya gitu ya, udah berhasil. Terus kita bisa proses kill. Ya. Di Linux itu, kalau kemarin di sys internal kita tinggal klik kan, kalau di Windows, atau pakai task manager klik kanan end task selesai. Tapi kalau di Linux kita bisa pakai kill atau proses kill. Kill Nginx. Jadi Nginx itu tidak ada nanti. Kalau Bapak Ibu buka lagi web tadi, harusnya dia nggak keluar. Nah, ini. Localhost 8080, oh masih hidup tuh. Atau enggak? Oh enggak. Ya. Karena prosesnya sudah di kill. Ya, jadi yang kita lakukan, saya overview dari atas ini ya. Dari atas ini. Nah, ini ya, yang ini tadi part 3-nya. Kita bagaimana caranya melakukan konfigurasi? Yang pertama kita cari tahu di mana configuration files itu ya. Di Linux adanya di etc semuanya ya. Lalu kita coba ngedit file konfigurasi. Nih, base ya. Bukan, base RC. Nah, yang ini. Ya. Ngetes nih, kita rubah warna hijau jadi warna merah di sini. Ya. 32 ganti 31. Nah, itu efeknya adalah terminal kita jadi berubah. Ya. Nah, bagian yang pentingnya biasanya ini, mengedit konfigurasi file. Yang kita lakukan tadi, konfigurasinya ada di mana? Ada di sini. Ya. Lalu kita rubah. Yang kita rubah adalah portnya dari 81 jadi 8080. Lalu tempat webnya yang tadinya USR share Nginx HTML jadi ada tambahannya satu folder. Setelah kita edit konfigurasinya, servisnya kita hidupkan. Nih, Nginx min C ini konfigurasinya. Lalu kita buka di browser. Nah, gitu. Itu bukti berhasilnya gitu ya. Atau saya ulang nih. Nih. Custom server, lalu kita buka di browser. Tetap berhasil. Anda berhasil melakukan konfigurasi ya. Ini kan tampilan aja. Ini part 3. Part 3 step 3. Kita harus tetap Nginx-nya untuk konfigurasi using-nya pakai custom server harus selalu. Ya, karena ada konfigurasi custom server yang kita edit
Itu jadi dia ini ceritanya menjalankan web server sudo nginx di start gitu ya, dengan configuration filenya yang mana, yang ini, sehingga yang dia baca konfigurasi file ini aja, yang lain nggak dibaca. Nah, Oh, itu maksudnya. itu maksud ceritanya. Jadi kita punya web di localhost dengan port 8080 bukan 81, karena kita sudah rubah dari 81 ke 8080. Nah, ketika ini Step berapa? step 3, part File yang part ketiga. 3 step 3. Step tiga. Part 3 step 3. Oh, yang step 2 itu yang ubah warna tadi dong. Ngubah warna step 2. Nah, lalu kalau kita sudah berhasil kayak gini, nah, di lab ini dikasih tahu kalau mau matikan pakai pkill kalau di Linux ya. Sudo proses kill. Apa prosesnya? Tadi prosesnya yang dijalankan nginx ya, kita matikan nginx-nya. Gitu. Sehingga web server itu nggak hidup lagi ya. Nah, itu dia. Kecil. Jadi ada 3 secara umum yang kita pelajari di lab 426. 1 belajar ngedit pakai GUI, 2 belajar ngedit pakai terminal, 3 mencoba mengedit konfigurasi. Baik konfigurasi terminal atau konfigurasi service lah. Service. Yang kita edit tadi adalah service nginx. Kalau Bapak Ibu mau ganti balik dia ke port 80 ya nggak masalah, ini diedit lagi. Nah ini kita edit lagi. Ya. Jadi kita tadi cari yang kita buat 8080 ya. Nah ini. Kita ganti balik jadi 81. Boleh. Simpan. Lalu kita jalankan lagi nginx-nya. Kayak gitu stepnya. Sehingga ini nggak mau. Pasti nggak mau. Yang mau adalah 81. Nah. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau di Linux itu config service-nya itu di file text. Makanya kita belajarnya adalah belajar file text. Ya. Lalu kalau kita kill, nah ini jadi nggak bisa lagi. Ya. Sorry. Jadi belajar mengedit file text di Linux itu penting ya. Kenapa? Karena rata-rata mainannya itu. Ya. Jadi ini kita ganti sesuai petunjuk lab jadi 80. Gitu. Kita start lagi, lalu kita cek di sini harus 80. Gitu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ngajar administrasi jaringan, biasanya tuh yang bangun-bangun server, mungkin udah biasa tuh. Tapi Apache kemungkinan ya, Apache, Debian biasanya. Nah, itu lebih enak lagi tuh. Jadi config-nya tuh tinggal Apache 2 enable situs apa gitu. Lebih mudah. Kalau nginx dia web server yang ringan, yang kecil. Ini kita kill lagi. Ya, sehingga ini nggak bisa dibuka. Nah, oke, jadi apa yang kita pelajari ya reflection-nya itu tadi ya, ada 3 hal, mengenal editor Linux pakai graphical, editor Linux pakai teks, ya, kemudian mencoba mengedit konfigurasi Linux, ya. Saya coba editkan lagi ini karena saya lebih suka hijau ya. Jadi ini saya ulang lagi, saya mau coba balikin lagi pakai SCT aja. Base RC. Nah, jadi saya tinggal kembalikan 31 menjadi 32. Ini kode warna yang ada ya. Kode warna. Jadi kalau saya buka terminal baru dia jadi warna hijau. Ya, cuman untuk itu aja. Penjelasan bahwa kita bisa mengedit. Jadi sasaran materi ini pembiasaan. Ya, belajar mengedit konfigurasi. Mengenal editor files dan mengedit konfigurasi. Sesuai judulnya, Working with Text Files. Ini mungkin ada yang mau ditanyain?
sebelum kita ke yang kedua. Nah, ini shell nih, Linux shell. Banyak main di terminal. Saya fleksibel, Bapak Ibu. Mau lanjut, lanjut. Nanti selesai lanjut lagi, lanjut. Kalau mau stop. Makanya enaknya Bapak Ibu ready dengan ini. Saya nggak tahu sih Bapak Ibu apakah ready atau enggak dengan lab-nya. Kalau belum, untuk minggu depan direadykan Bapak Ibu. Karena harus download, dia 3 giga soalnya. 3 giga ya, sekitar 3 giga. Satu mesinnya. Jadi di-download dulu, nanti diimport pakai VirtualBox, kayak gini lah tampilannya. Ini overview lab-nya. Jadi kita selesai satu lab 426. Membiasakan dengan text files. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyain mungkin? Boleh? Saya sambil buka. Takutnya ada yang chat. Ya, Pak Riki atau Bu Tika ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. saya nyantai sih. Enggak Pak, kata Pak Riki ya. Oh, siap. Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu ya, Bapak Ibu. Lab-nya memang kelihatannya banyak, tapi sebetulnya pendek-pendek. Nah ini, kita coba buka ya. 427. Nah ini shell nih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lab 4 masih ada satu lagi ya. Oke, jadi setelah kita tadi mengenal Linux dan editornya, sekarang kita mengenal shell. Shell itu ya terminal, bisa dibilang terminal. Jadi di lab ini kita coba membahas command line Linux ya, bagaimana kita mengenal shell, kemudian bagaimana operasi dasar, saya bisa bilang operasi dasar, bagaimana ngopi, mendelete file, memindahkan file.
Yang kita butuhkan tetap masih sama, CyberOps Workstation. Ya. Oke. Nah, kita lihat part 1 ya. Nah, jadi kata shell itu adalah command line interpreter di Linux. Ya. Kalau di Linux sering disebut shell, kalau Windows command prompt itu disebutnya batch ya. Kalau di Linux bash, kalau di sana batch gitu ya. Jadi kita akan coba banyak menggunakan shell nanti ya. Ya, kemudian shell ini adalah salah satu core dari OS ya. Jadi sebetulnya kemarin udah disinggung ya, sebelum ada Windows itu ada DOS, di belakang Windows itu adalah DOS gitu ya. Sama si Linux juga belakangnya adalah terminal. Ya, kita masih menggunakan yang sama ya. Akses CyberOps Workstation-nya, login menggunakan analis dan password CyberOps sudah kita lakukan. Kemudian untuk membuka shell atau terminal sama seperti yang sebelumnya, bisa dari sini atau dari bawah sini ada icon terminal. Nah, maka akan keluar. Nah, perintah-perintah Bapak Ibu itu kan sangat banyak ya. Ada sekian juta perintah gitu. Itu nggak mungkin kita hafal. Beserta fungsi-fungsinya, nggak mungkin kita. Jadi di Linux itu disediakan yang namanya manual page untuk kita melihat ini fungsinya apa, perintah ini fungsinya apa, ya. Nah, ada beberapa bala bantuan gitu ya. Kalau untuk melihat semuanya itu bisa melihat manual page ya, atau yang ini disebut man gitu ya. Atau kita bisa menggunakan help ya. Jadi kita bisa ganti min help, tambahkan parameter min help kalau kita nggak tahu, ya. Contoh, ada perintah namanya man. Nah, jadi ini agak lucu ya. Man itu adalah manual page, ya, untuk menampilkan manual page dari perintah. Nah, di sini dia bilang, coba deh cari manual page untuk perintah man. Jadi ini man spasi man, ya. Man spasi man. Nah, itu. Jadi ini manual page ya. Untuk perintah man, ya. Nah, keluarlah opsi-opsinya, apa yang bisa kita lihat dari sini gitu, keluar semua, ya. Ada parameter min L, min K, min F, ini ada semua, ya. Bahkan ada example-nya biasanya di bawah itu, ya. Panjang. Kalau kita mau keluar, tekan Q, ya. Saya akan ganti dengan yang lain. Contoh, untuk mengcopy files di Linux itu CP. Ketika kita mau tahu CP ini ada apa aja gitu parameternya, atau CP ini fungsinya kayak apa, kita bisa ketik manualnya, cari manualnya. Manual dari perintah CP. Ya. Kalau tadi manual page dari perintah man, ini manual page dari CP. Jadi ketika kita cek, ya, CP apa fungsinya? Copy file dan directory. Ya. Nah, ini ada opsi-opsinya, ada A, ada B, gitu ya, ada F dan seterusnya. Keluarlah semua manual page, ya. Jadi intinya hampir semua sih kayaknya, semua perintah-perintah di Linux itu akan ada manual page. Saya coba iseng cheat. Oh, nggak ada. Cheat itu kan editor teks tadi, atau editor yang terminal tadi. Nano. Nano adalah Nano's another editor. Dia adalah perkembangan dari Pico. Makanya tadi saya udah sempat bilang ya, sebelum ada Nano ada Pico dulu. Dulu kami masih mainnya Pico gitu ya. Sekarang udah Nano. Jadi ini dia. Jadi manual dari perintah-perintah itu kita bisa gunakan. Atau tadi saya sudah sempat singgung, bisa pakai min help. Nah, ya, dia akan menampilkan bala bantuan juga. Ya. Apa tadi ya? Nano. Saya nggak tahu Nano ini ada parameter apa aja. Itu tambahkan min help. Itu juga bisa. Ya. Atau CP tadi, CP min help.
Keluar help page. Jadi bala bantuan itu ada man, ada help. Ya. Oke, ini tadi ya. Contoh man CP. Ya. Nah, sekarang coba man PWD katanya ya. Coba man PWD. Ya. PWD adalah print working directory, PWD. Ya. Jadi ada opsi-opsinya ini. Seperti biasa kalau mau keluar Q. Ya. Jadi step 2 ini, step 1 kan akses command line sudah. Step 2 ini ngasih tahu bahwa kita punya bantuan. Ketika kita nggak tahu komen-komen itu apa aja fungsinya atau apa aja parameternya, kita punya man page. Ya. Sekarang kita mulai untuk beroperasi ya. Step 3. Bagaimana caranya membuat dan pindah direktori. Saya yakin Bapak Ibu yang udah terbiasa dengan ini akan bosan dengan ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita selesaikan targetnya, selesaikan semua lab lah. Oke, jadi ini kita cek dulu kita berada di mana, PWD. Kita ada di home analyst ya, sama ya. Print working directory PWD. Kemudian kalau kita mau pindah kita gunakan CD. CD adalah change directory ya. Home analyst ya. Ketika kita CD ke situ nggak ada yang terjadi. Kenapa? Karena sama. Kita sebelumnya ada di home analyst, kita mau pindah ke home analyst ya sama aja. Nggak akan ada perubahan yang terasa. Tapi kalau kita coba pindah ke tempat lain nanti akan ada parameter tambahan di samping. Kita lihat. Ya. Kemudian kita lihat isi file, ini sudah sempat disinggung. Ya. Nah, ini yang tadi sempat kita buat ya, satu file namanya space. Nah, lalu kita diminta untuk membuat sebuah folder. Nah, untuk membuat folder itu perintahnya adalah mkdir make directory ya. Mkdir CYOPS CyberOps folder 1. Ya, kita ikut aja. Kemudian dia suruh bikin folder 2 dan folder 3 juga. Ya. Nah, ini kalau kita disuruh bikin lebih dari satu, kita bisa pakai spasi sebetulnya. Ya, nggak perlu satu-satu. COPS folder 2, COPS folder 3. Ini juga bisa. Jadi nggak perlu ngenter 3 kali. Ya. Maka akan ada 3 buah folder baru. Ini dia. Ya. Jadi ketika kita ls akan ada 3 buah folder. Nih sudah di kuning juga di sini. Ya. Nah kalau kita mau pindah, ya, ketika kita mau pindah, contoh di sini dia ngambil folder 3. Sorry. Kita pindah PD ke home analyst CyberOps folder 3. Nah, ketika dia sudah berbeda, tadi saya sampaikan ya, ada tambahan di sini. Dia akan ngasih tahu kita berada di mana. Nah, itu ya. Sebetulnya kita bisa lihat kita sekarang berada di mana, ya. Contoh nih, kita sedang berada di sini. Kalau saya mau keluar satu direktori atau ke atas satu direktori, itu CD spasi titik-titik. Ketika saya PWD lagi, saya hilang nih yang satunya, ya. Saya berada di sini. Nah, tadi diajarin di lab-nya itu CD Home Analyst CyberOps folder 3. Ya. Diajarinnya panjang. Sebetulnya kalau kita berada di sini dan folder itu ada di sini, misalnya ls -, kita nggak perlu tulis depannya. Nggak perlu tulis depannya. Cukup CD CyberOps folder 3. Cukup gini aja. Ya, tapi benar yang dikasih tahu di lab ini, kita harus paham bahwa ini adalah full path namanya, ya. Path yang penuh, ya, yang lengkap. Nah, kalau tidak lengkap seperti ini, kita harus paham kita berada di mana dulu. Makanya PWD ini cukup penting, ya. Nah, ini ya. Jadi
print working directory. Working directory. Jadi kita lagi bekerja di folder mana? Tampilkan sekarang lagi bekerja di mana? Folder. Ya. Itu dia. Jadi kita coba tadi pindah ya ke folder 3, terus cek sekarang berada di mana ya, di home analysis folder 3 ya. Oke, nah di Linux itu ada beberapa hashtag ya, beberapa simbol yang perlu diketahui. Kalau kita pakai simbol yang seperti ini, dolar ini, berarti kita menggunakan user biasa. Tapi kalau ketemu hashtag ya yang kayak gini, berarti kita sedang menggunakan root. Nah, itu dia. Sama kalau Bapak Ibu, sama kayak Bapak Ibu belajar Cisco, ada user exec mode, ada privilege exec mode. Nah, kan sama ya. Yang satu pakai simbol begini, yang satu pakai hashtag gitu ya. Tanda sharp, pound sign. Jadi, nah itu dia. Nah, kalau kita sudah pindah-pindah, kita mau lari ke tempat asal muasal kita gitu ya. Itu kita bisa pakai tanda ini. Saya nggak tahu namanya sebutannya apa ya. Itu akan membalikan kita ke home directory kita. Ya, nah gini. Ya. Jadi kalau kita udah pindah jauh gitu ya, terus mau balik ke home-nya, tinggal gini aja. Atau sebetulnya CD aja selesai sih. Cuman ini ada artinya. Yes. Saya nggak tahu panggilannya namanya, simbol apa gitu di situ sebutannya. Ya. Nah, kita part yang G, instruksi yang G, kita disuruh bikin folder lagi di dalam folder 3. Ya, kayak cacing. Apa gitu namanya? Ya, simbol unlimited itu kan. Jadi langsung balik ke home directory. Nah, sekarang kita diminta untuk bikin lagi folder, ya. mkdir home analysis CyberOps folder 3. Di dalam 3 buat CyberOps folder 4. Nah, disuruhnya kayak gitu. Ya. Lalu kita bisa melakukan listing home analysis CyberOps folder 3. CyberOps folder 3. Ya, maka akan ada satu folder di sini. Ya, tambahan nih. Nah, ini ya. Ketika kita list, dia akan punya ini, satu folder. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau buat folder, tapi folder itu di dalam folder lain yang sebelumnya nggak ada, dia kan nggak mau tuh. Contoh ya, mkdir. Saya bikin home analysis. Ini tips saja ya. CyberOps folder 9 saya buat gitu ya. Saya pingin di dalam 9 ada CyberOps folder 10 gitu. 9 belum ada. Nah, 9 kan belum ada. Membuat direktori. Dia marah kan? Direktori yang belum ada. Nah, dia marah kan? Sebetulnya itu parameternya tinggal nambah di sini min p. Tak jadi deh. Jadi itu tips saya. Ya, buat depannya, buat belakangnya. Ya. Di sini nggak ada, tapi ya itu apa namanya? Cukup sering juga dipakai orang kalau misalnya mau bikin folder di dalam folder. Ya, parent-nya apa? Parent directory as needed. Yes. Oke, jadi tadi kita listing folder 3, di dalam folder 3 ada folder 4. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menggunakan listing itu dengan ls-l atau ls-la, tadi saya sudah sebutkan ya. A itu tampilkan semua. Artinya yang dot pun ditampilkan. Ya. Ini opsinya banyak ya, Bapak Ibu. Bisa min L, min A, kayak gini bisa. Atau min LA gabung juga bisa. Atau kita balikkan juga dia bisa. Min AL, boleh, terserah mana maunya aja. Yang penting ada. Sama aja. Min L, min A, min AL, min A, min L, sama. Pokoknya parameternya gitu. Nah, itu dia. Untuk melihat keseluruhan. Kalau melihat keseluruhan,
dia akan menampilkan setidaknya ada dua. Yang pertama, tempat saat ini atau dot. Kemudian yang di atasnya, ya, isinya apa? Ini. Jadi ada semua. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita coba pindah ke ini ya, ke folder 3 ini, ya. CD Home Analysis CyberOps folder 3, ya. Kemudian kalau jadi maksud dari titik dengan titik 2 itu, titik itu adalah tempat kita sekarang. Kalau kita ketik CD spasi titik, kita nggak pindah kemana-mana. Karena titik adalah representasi dari tempat kita saat ini. Nah, kalau kita mau keluar satu, nah ini yang tadi kita lakukan ya. Titiknya 2 kali. Nih. Ya. CD, titik, titik. Naik dia 1. Tuh. Ya, jadi maksud dari titik dan titik-titik ya itu. Kalau kita mau masuk ke dalam CyberOps folder 4 tadi ya, tinggal ketikkan nama folder. Ini. CD titik-titik, CD titik-titik gitu ya. Nah ini ya, contoh dia bilang coba up lagi satu lagi, up. Ya. Kita sekarang ada di mana? Home. Coba up lagi katanya. Kita ada di mana? Di slash, di paling puncak. Ya. Kalau kita sudah berada di paling puncak itu nggak bisa lagi, titik-titik lagi. Harusnya nggak ada lagi. Nah, tetap di situ. Nah, ya nggak mau, udah yang paling atas. Gitu ya, jadi Linux itu sistemnya kayak akar pohon gitu ya. Makanya yang atas disebut root. Ya. Slash, kemudian di bawahnya ada slash apa, di bawahnya ada slash apa lagi gitu. Prinsipnya seperti akar pohon. Oke. Nah, itu operasi file dan folder. Kita kembali ke home directory kita, tinggal ketik cd ini ya, balik lagi dia, atau cd tanda ini tadi, ini aja. Oke, kita akan masuk ke bagian keempat, ya. Bagaimana caranya melakukan redirect output, ya. Ini kita kembali lagi tadi ya, sudah cd home analysis. Kemudian di sini ada perintah echo. Linux itu ada perintah echo. Untuk ya echo itu print, sama seperti print, tapi print langsung ke layar, ya. This is a message, ya, contoh ya. Atau saya singkatkan aja, in terminal gitu aja. Oke. Nah, dia akan menampilkan itu. Setelah echo tuh dia tampilkan. Nah, tuh. Ya. Nah, redirect itu bagaimana? Kita memasukkan tampilan dari terminal ke suatu file. Ya. Jadi ini ditambahkan tanda redirection ini, ya. Tanda apa nih? Besar dari ya. Ya, tanda besar dari. Kemudian kita kasih nama filenya. Some text file kalau di sini. Oke. Jadi Echo hanya untuk menampilkan saja keluar. Nah, kalau kita pakai redirection, dia akan masukkan outputnya tadi keluar di terminal ke file. Jadi nggak keluar di sini, tapi ada di file ini. Ya. Nah, ini. Ya. besar tadi itu ya. Ya, besar tadi. Besar dari ini, tanda besar dari ini. Jadi, kalau echo itu kan dia akan ngeprint kan ini ya. Ini print kan. Nah, kata-kata ini akan dia print, lalu di redirect istilahnya ya. Di redirect ke file ini. Isinya. Sehingga akan ada satu file ini terbuat secara otomatis. Ya, kita ls-l gitu ya. Ini dia. Langsung ada hasil dari redirect itu. Nah, lalu kita bisa lihat isinya. Seharusnya isinya adalah ini. This is a message. Nah, itu redirection, ya. Jadi dia membelokkan keluaran atau output
yang tadinya di terminal ke file text. Ya. Nah, sekarang saya echo lagi nih. Ya. Pakai bahasa yang lain. Pakai bahasa Indonesia. Ini adalah pesan di terminal. Lalu saya ulang lagi. Saya redirectkan ke some text file. Gitu. Ya. Apa yang terjadi ketika kita lihat isinya berubah? Nanti ditimpa. Ditimpa. Ya. Jadi redirect dengan menggunakan satu simbol ini dia akan nimpa. Nah, akan ada perbedaan nih ya, step 5 itu dengan menggunakan simbol dua kali. Kalau simbol 2 kali dia append istilahnya, menambahkan. Ya. Jadi saya buat lagi seperti ini ya. Tapi saya buat kata-katanya yang lain ya. Ini adalah pesan tambahan gitu ya. Nah, tapi simbolnya dikasih 2. Yang terjadi dia akan menambahkan ke file some text itu baris baru. Sehingga kalau kita cat, nah jadi ada 2. Ya. Ini yang sebelumnya, ini yang barusan. Ya, jadi poinnya adalah kalau kita menggunakan satu simbol redirection 1 kali, maka dia akan menimpa apapun output itu ke sana. Overwrite lah gitu ya. Tapi kalau kita tambahin 2, dia akan append. Append itu nambahin baris ke bawah. Ya. Ini kalau Bapak Ibu mau tambahin lagi, tambah aja. Tambahan 2 misalnya gitu ya. Sorry. Tambahan 2. Nah, Kalau kita buat satu aja, kemana dia taruh? Dia timpa, baris atas. dari atas ditimpa langsung. Kalau misalnya ini ya, ini kan saya tambah nih, jadi ada 3 nih. Terus tiba-tiba, ya, ini saya ganti nih, tambahan 3 gitu ya. Tambahan 3, tapi pakai 1. Ah, hilang lah isinya tuh. Semua. Jadi cuma ada tinggal 1 baris ini aja. Yang terakhir. Jadi hati-hati juga makanya. Kalau misalnya makanya terlupa sekali ya tertimpa semuanya. Yang tadi niatnya mau nambahin malah ngulang dari atas. Itu dia. Berarti kalau satu itu tandanya seperti buat di kertas baru. Seperti buat di kertas baru. Tapi kalau misalnya dua nambahin tulisan Berikutnya. Oke, itu step 5. Jadi itu redirection. Nah, step 6 adalah hidden file. Ini sudah saya singgung tadi sebetulnya. Di Linux itu ada hidden file. Sebetulnya nggak di Linux saja, di Windows juga ada hidden file gitu ya. Jadi hidden file di Linux itu cukup dengan cara kita menambahkan dot. Ya. Jadi kita pakai dot ya, maka dia tidak akan masuk ke listing yang biasa. Ya, contoh ya, contoh. Di sini kita lihat ls-l ini file-filenya ya, yang ada, termasuk folder-folder yang udah kita buat tadi. Ya. Tapi ls-al atau ls-la itu nampilin semua yang hidden juga, yang .vbox, dot ini. Pokoknya semua yang hidden itu pakai dot di Linux. Ya. Nah, kalau kita mau bikin file yang di hidden, kita tinggal bikinnya itu dengan nama dot. Contoh, saya buat file baru atau yang tadi redirection ya, redirection. Tapi saya bikin di sini echo ini adalah pesan rahasia misalnya. Nah, saya redirectkannya itu ke file yang ada dot di depannya. Jadi dot, saya buat aja dot rahasia.txt. Nah, ya, dot rahasia.txt.
Jadi ketika ls min L, dia nggak akan muncul. Tapi ketika ls min L, dia muncul semua. Mana dot rahasia gitu. Nih. Dot rahasia. Ya. Jadi segampang itu untuk nge-hidden. Termasuk folder sih ya. Contoh, tadi kita udah mkdir folder COP. Terus saya buat di sini .cops rahasia. Gitu. Jadi ketika di ls min L, nah, dia nggak ada di sini. Tapi ketika ls min LA, ada tuh. Nah, ini dia. Ya. Ini secara default ketika kita pakai GUI, pakai ini, pakai file manager ini, nggak kelihatan dia tuh. Nah ini, ya kan nggak ada kan foldernya. Tapi kalau kita pakai terminal tadi, bisa kita lihat. Tapi di sini juga bisa kita buka, ada opsinya nih, show hidden file, checklist, tak, nah keluar semuanya. CyberOps rahasianya kelihatan. Ya. Sama kayak di Windows kan kita bisa bikin hidden ya. Bahkan kita bisa bikin apa namanya? Hidden drive kalau di Windows kan. Jadi dia nggak nampil di Windows Explorer, tapi sebetulnya drive itu ada gitu, disembunyiin. Ya. Sama ini seperti itu. Jadi itu operasi-operasinya. Kalau ingin lebih detailnya katanya silahkan man ls. Itu ada di situ. Ya. Nah ini ya. A itu adalah jangan disembunyikan, tampilkan semua lah, all. Ya termasuk yang pakai dot. Oke. Nah, kita masuk ke part 2. Bagaimana ngopi, ngapus dan memindahkan file. Ya. Contoh. Kita tadi sudah buat namanya some text file. Nih ya. Kalau kita mau copy dia, gampang, CP aja. Some text file, masukkan kemana? CyberOps, folder 2 katanya. Oke. Ya, ini ngopi. Termasuk mau ngopi kemanapun, ya gitu aja caranya. Simple kok. Ya. Sehingga kita bisa lihat ls. Nah, di CyberOps folder 2 ada file yang kita copy tadi. Ya, ini dia. Atau pakai min L kalau di sini. Nah, supaya kelihatan. Oke. Nah, kalau menghapus RM. Nah, hapus ini agak hati-hati ya. Jadi, perhatikan lagi di sini ada file ls min li. Oh, sorry. Ya, ada file ini, terus kita diminta untuk hapus. Coba hapus katanya. Oke, RM some text. Ya, hapus. Sehingga kalau kita ls min l lagi dia hilang. Ya. Nah, kalau folder itu kita pakai parameter tambahan yaitu R. Ya. Kalau saya tambahannya min R. Min R. Jadi kalau mau hapus file kan RM saja. Kalau mau hapus folder pakai RM, misalnya COPS folder 1 gitu ya, dia nggak mau. Kenapa? Dia bilang ini adalah folder katanya. Kalau mau hapus foldernya, kita pakai min R. Nah, parameternya itu. Nah, sehingga foldernya dihapus. Ya. Parameter tambahannya itu. Contoh saya mau hapus CyberOps folder 9 tadi saya buat ya. 9. Tuh. Ya, pakai min R. Sehingga nanti kalau di listing lagi nggak ada, tinggal 2 nih ya. Folder 2 dan folder 3. Nah, sekarang bagaimana cara kita memindahkan move? Move itu perintahnya MV. Nah, Bapak Ibu, MV itu punya 2 fungsi ya. Tidak hanya move saja. Ya. Contoh, di dalam CyberOps folder 2, tadi kita udah kopikan file kan ya. Coba kita cek. CyberOps folder 2. Nih, sudah ada satu file ini kan, kita copy tadi pakai CP. Lalu mau dipindahkan lagi, karena yang di luarnya udah dihapus. Ya kan? Yang di luarnya kan udah nggak ada nih.
kita mau pindahkan yang di dalam folder 2 keluar. Maka perintahnya move atau MV ya. MV apa yang dipindahkan? Ada di CyberOps folder 2, nama filenya apa? Some text file. Pindahkan ke mana? Ke tempat kita saat ini. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Titik menyatakan adalah tempat kita saat ini. Tuh. Maka kalau kita cek di folder 2 kosong. Tapi kalau kita cek di tempat kita sekarang ada di itu move. Ya. Nah, tadi saya sudah sempat singgung, sebetulnya MV itu punya dua fungsi, move dengan rename. Ya. Jadi contoh kalau kita move tadi ya, saya ulangi sekali lagi. Di sini ada file yang tadi kan, CyberOps folder 2. Oke, kan pindah dia, hilang. Tapi di folder 2 dia ada. Nah, itu ya. Nah, MV juga punya fungsi contoh, ini ada space.txt. Ya. Space.txt ini saya mau rename. Ya, itu juga bisa menggunakan MV. MV space.txt, nama lamanya. Saya ganti dengan space 2 misalnya. Atau space. Jadi dia tidak pindah, tetap berada di situ, cuman namanya berubah. Nah ini, ya. Jadi MV punya dua fungsi. Walaupun yang di sini diajarin cuman moving gitu ya, tapi dia juga punya fungsi rename. Ya. Space. Tapi juga bisa dipindahkan. Ya, direktori juga bisa. Contoh, saya mau pindahkan direktori folder 2 ke folder 3. Ya. MV CyberOps folder 2, pindahkan ke dalam CyberOps folder 3. Kan gitu ya. Maka di sini nggak ada lagi folder 2. Kenapa? Karena folder 2-nya ada di CyberOps folder 3. Nah, gitu. Itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi perintah untuk moving files and directories itu menggunakan MV. Nah, habis ya, kita diminta untuk clean up ya, bersihkan gitu ya, hapus. Jadi saya hapus foldernya rm, karena dia folder rm min add. Nama folder yang mau dihapus adalah CyberOps. Nah, folder yang dibuat. Pakai parameter apa namanya? Min R. Min R. R, berarti isi dalam folder pun dihapus. Iya. R itu artinya rekursif. RM, saya hapus juga yang tadi kita buat, space baru, saya hapus juga .cyberops ya. Jadi bersih lagi tempat kerja kita. Nah itu Bapak Ibu, 2 lab ya. Yang kita pelajari hari ini 2 lab ya. Basic editor file ya. Yang lab sebelumnya, editor file dengan GUI dan terminal, lalu belajar mengkonfig pakai editor gitu ya. Nah, yang lab kedua kita belajar dasar shell ya, dasar terminal, sama gimana operasi file dan folder. Operasi file dan folder. Ya. Buat folder, kemudian redirection, copy, delete, dan moving ya, atau move folder. Rename juga tadi ya, ada tambahannya rename. Oke, Bapak Ibu,
Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Riki ada yang mau ditanyakan atau Bu Tika? Masih gampang. Pak Fadli. Sebentar, saya buka ininya. Ya, gimana Bu? Ini harus pakai VirtualBox atau langsung terinstall Linux dia, Pak? Softwarenya. Ibu, dia udah langsung terinstall Linux. Jadi Ibu cuman siapkan VirtualBox. Habis itu file yang di-download tadi tinggal klik 2 kali. Nanti dia ngimport sendiri. Tidak perlu diinstal Windows-nya Linux kan, Pak? Di PC Maksudnya kita. Di PC kita cuman cukup Komputer VirtualBox kita. aja. Cuman VirtualBox ya, aja. cuman Oh iya, Pak. cukup VirtualBox aja. Atau saya demoin ya. Saya demoin biar kelihatan. Jadi preparation lab-nya sebentar, saya share screen. Oke, ini saya matiin dulu. Tapi saya tinggal yang tadi, Hah? yang kemudian paksa ada yang second chance. Oh ya. Bila sebentar lagi selesai second chance. Oh ya, sip. Jadi ready 2 lagi. Nomor 2. Siap. Aman. Pas kemudian nanti saya selesai, saya siapkan dulu, proses lagi. Siap. Oke, Bu Tika. Aman kan? Iya, Pak. Ini saya hapus dulu punya VirtualBox. saya. Nah, ini jadi kosong ya. Jadi ini Windows saya. Saya cukup menginstalkan VirtualBox sampai ada kayak gini, ya. Terus Ibu tinggal download ya, yang tadi saya sampaikan, lab-nya itu di-download, yang 3 gigaan itu. Nanti hasil downloadnya kayak gini. Ada satu file ini, CyberOps Workstation. Kan? Ini hasil download nih ceritanya ya. Kita habis download ini. Nah, ini tinggal di open saja. Open. Nanti akan muncul ini. Nah, import katanya. Ya, kita tinggal cukup import aja. Ya. Setelah klik 2 kali keluar ini, tinggal finish. Nah, ini dia akan otomatis ngimport sampai selesai. Begitu ini selesai, langsung muncul yang tadi. Satu tadi. Dia ngimport ya, yang 3 GB itu diimportnya. Oke, Nanti Pak. langsung muncul satu mesin di sini namanya CyberOps Workstation. Nah, itu langsung kita bisa pakai. Nah, kalau Ibu mau perbesar memori, perbesar prosesor, ya itu terserah aja. Defaultnya sih dia sudah ada. Cuman ya bagusnya memang agak digedein lah biar kalau sanggup ya PC-nya. Biasanya 2 core 4 GB RAM di virtual machine itu udah cukup, udah kencang dia. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu di setup, cuman instalkan VirtualBox, nanti muncul kayak tadi, ya. Habis itu download resource-nya yang 3 gigaan itu. Kalau bisa dua-duanya sekalian, biar besok kalau ada lab berikutnya yang security onion bisa nggak perlu download lagi. Download, importnya cukup yang satu dulu, ya. Jadi dia ada 2 itu. Saya kebetulan di sini karena di dalam hard disk enak. Nah, dia 2 ini kita butuhnya ini sama ini. 2 ini. Dua-duanya belum satu. Belum, baru satu aja. Jadi ini tinggal diklik 2 kali tadi, open, nanti dia akan import langsung jadi gini. Nah, ini langsung siap kita pakai. Start, nanti keluar Linux-nya sendiri, tinggal login.
Ya, tinggal login tadi analis, passwordnya CyberOps. Gitu kira-kira Bu. Oke Pak, terima kasih Pak. Nggak repot kok. Ibu udah download. Bu Tika udah download filenya kan? Belum lagi Pak, baru masuk Zoom-nya hari ini. Jamnya penuh terus di sekolah Pak. Bapak hari Selasa ini full. Tapi kalau VirtualBox sudah ada di komputer labor Pak, ada standby. Nah, ya Pak Riki ya, Bu Tika cukup 2 lab, nanti dicoba-cobakan. Minggu depan 2 lab, tapi nggak bisa minggu depan. Oh, tapi bisa minggu depan, Selasa. Bisa. Nggak ada masalah. Jadi 2 lab lagi minggu depan, Bu. Setelah itu baru buka examnya. Examnya belum ya? Udah dibuka? Apa tuh? Tombol finish ujiannya itu apa? Ya, ntar Bapak di situ. Oke, ya di situ. Kasih Pak. Ya. Oke, udah selesai Bapak Ibu. Minggu depan tetap di 4, jadi selesai pertemuan kita hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu yang gabung, terima kasih. Minggu depan tetap hari Selasa. Cuma mohon maaf tadi agak telat karena saya prepare siswa untuk ujian MTSNA. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmi baru gabung. Talambe Asmi. Orang lah Selasa.